Yo yo yo, konnichiwa, balik lagi sama gue Amano Hari di channel Masobu. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang kesalahan mindset orang-orang yang mau bekerja di Jepang. Ya, adapun alasan gue bikin video kali ini adalah supaya bisa ngingetin kalian atau teman-teman kalian atau anggota keluarga kalian, kenalan kalian yang pengen ke Jepang. Mending kasih video ini dulu deh sebelum mereka memutuskan untuk ambil sekolah bahasa Jepang atau mungkin masuk ke LPK. Karena banyak banget ya orang udah masuk ke LPK, hitungan bulan berhenti, hitungan minggu berhenti juga ada. Ada juga yang bahkan udah berangkat sampai ke Jepang, ngerasain kerja di Jepang, pulang lagi ke Indonesia, padahal nggak nyampe setahun. Yang kayak gitu-gitu kan mending dicegah lebih awal gitu kan. Lalu gimana caranya supaya nggak jadi orang-orang yang istilahnya gagal berangkat ke Jepang atau pergi ke Jepang tapi bisa toko Teti Ginonya nggak nyampe habis pulang? Yang pertama yang perlu diingat sama minasan adalah jangan menganggap remeh bahasa Jepang itu sendiri. Jangan menganggap bahasa Jepang itu gampang. Oh, saya jago bahasa Inggris nih, bisa bahasa asing. Bahasa asing apalagi sih yang nggak bisa dipelajarin gitu. Bisa bahasa Jepang mah wes. Nanti begitu ketemu kanji nangis, ketemu kenjogo nangis. Lalu belajarnya mulai deh males-malesan, apa-apa pakai AI ngerjainnya atau pakai Google Translate gitu-gitu kan. Nah, kalau minasan selalu ngandelin Google Translate, AI dan semacamnya, kapan minasan berkembang gitu? Yang makin jago ya justru teman-temannya minasan gitu, yang ngebantuin minasan. Kalau minasan nanya ke temannya minasan gitu. Copy paste doang mah anak SD juga bisa. Makanya mendingan jangan anggap remeh bahasa Jepang. Wah, berarti susah banget tuh, nggak bisa dipelajarin dong. Ya enggak juga, cuman jangan anggap remeh deh. Pokoknya namanya pelajaran, udah dapet materinya nih, belajar bener-bener dipelajarin. Jangan santai-santai, jangan leha-leha aja. Jangan bisa lah, ntar gue paling tinggal nonton aja channel YouTube yang cara cepat ngapalin kanji, cara cepet ngapalin bunpo, cara cepet terus tanpa mau menikmati prosesnya. Itu yang kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh susah ya, menikmati proses belajar. Yang kedua adalah persiapkan budget untuk pergi ke Jepang, minimal ya sebulan hidup di sana lah. Ya ini saya nggak tahu ya kalian nonton video ini di tahun berapa, karena pajak juga mungkin berubah ya, biaya hidup di sana juga mungkin berubah. Cuman ya kalau nggak salah sih sekarang tahun 2025 ini kayaknya 15 juta masih tergolong aman ya. Pemilasan boleh 15 juta atau mungkin kalau di kurs ke yen mungkin sekitar 140.000 yen itu udah cukup aman sih untuk sebulan ya. Tapi kalau misalnya sanggup ngirit lagi ya mungkin bisa 100.000 yen per bulan untuk sebulan ya. Itu pun balik lagi tergantung daerahnya mana. Kalau di daerah Tokyo ya jelas butuh biaya agak banyak gitu. Tapi kalau daerahnya kayak Fukuoka gitu, kayak mungkin di Akita, harusnya nggak mahal-mahal banget sih. Dan itu harus disiapin. Jadi hitung-hitungan tuh, jangan asal ya udahlah ya, nih LPK juga ngasih dana talangan, gampang lah, bisa diatur lah. Nanti begitu berhasil masuk ke LPK-nya, berangkat ke Jepang, ternyata tempat kerja orangnya toksik, minasan mau pulang, kelilit utang karena ada dana talangan kan. Tapi kalau minasan lanjut kerja, lingkungan kerjanya toksik, udah gitu LPK-nya nggak mau bantuin lah, kan susah ya. Beda ceritanya kalau memang minasan udah siapin budget yang cukup. Jadi kalau emang ternyata lingkungan kerja di sananya toksik dan ada dana talangan, ya minasan bisa bayar dana talangannya itulah paling enggak gitu loh. Walaupun mungkin ya enggak sepenuhnya bisa dibayar ya, karena punyanya YouTuber sebelah tuh yang punya istri orang Jepang itu aja 30 juta gitu kan. Ya kalau misalnya tadi kan saya ngasih taunya sebulan di Jepang itu sekitar 15 juta lah. Tapi paling enggak itu lebih bagus daripada nggak mempersiapkan budget sama sekali. Jadi asal ikut aja ke LPK, asal ya udahlah ya dapat dana talangan gitu. Karena kebiasaan kan kebanyakan orang Indonesia tuh ibaratnya beli motor, daripada nabung buat beli motor mending nyicil motor. Ketahuan motornya dipakai dulu. Yang ketiga adalah kalian harus mencari tahu tentang peraturan-peraturan, baik itu visa, baik itu peraturan perusahaan yang di tempat kerja, peraturan dari LPK-nya, peraturan dari gimana caranya hidup di Jepang gitu kan, kayak sosialisasinya gimana, hidupnya bagaimana, buang sampah itu kayak gimana, itu mesti dipelajarin tuh. Pindah apato, atau apato tuh istilahnya mungkin kos-kosan lah ya, bukan apartemen beneran, enggak juga ya, apato kos-kosan itu juga ada aturannya minasan ya. Jangan asal kayak di Indonesia kan bisa tuh, coba ngekos di daerah sini gitu kan, di kos-kosan yang ini gitu sebulan, gak enak
pindah gitu. Bisa kalau di Indonesia. Di Jepang tidak bisa. Rata-rata di Jepang itu butuh setahun paling nggak ya. Jadi kalau minasan nggak nyampe setahun tinggal di sebuah apato, itu biasanya minasan bakal kena lagi denda. Ya syukur-syukur minasan tinggalnya sendiri ya, nggak bareng-bareng berapa orang gitu. Dan kalaupun bareng-bareng ya minasan mau pindah, pindahnya pun bareng, nggak tinggal-tinggalan. Karena kalau misalnya tinggal-tinggalan minasan yang terakhir ninggalin kan, pasti yang bakal bayar adalah yang ninggalin tempatnya terakhir. Kan tinggal panggilin aja teman-teman suruh bayarin. Aduh, nggak semua mau bayarin. Kalau emang bisa kabur, kebanyakan orang Indonesia, ya nggak semua ya, kebanyakan yang berangkat ke sana bisa kabur, nggak usah bayar, ngapain bayar? Ujung-ujungnya apa? Jadi kena beban. Itu baru dari segi apato, belum dari segi yang lain-lainnya, dari segi visanya. Apa bedanya visa Tokutei Gino sama visa Gino Jisusei itu apa? Jadi mending dihafalin semua tuh peraturan-peraturannya ya. Jangan sampai minasan udah enak-enak kerja di suatu tempat lalu kena hasut, wah daripada kerja di situ mending kerja di tempat sini, kan visanya lebih ini, kan cuman pengen ke Jepang gitu kan. Padahal beda visa, beda prioritasnya gitu, beda fasilitasnya, beda durasinya juga gitu. Yang keempat adalah hati-hati dalam memilih teman. Ya, saya sebagai yang udah pernah ke Jepang selama 7 tahun, ngerasain di sekolah bahasa Jepang, ngerasain S2, Arubaito, kerja full time di Jepang, ya tahu memang agak mungkin untuk beberapa orang menyenangkan ya kalau ketemu orang sesama perantau gitu dari Indonesia, apalagi kalau misalnya satu daerah gitu. Cuman ya balik lagi, minasan pada dasarnya ketika kerja ya sendiri gitu, nggak ada yang bantuin. Hidup pun ya siapa sih yang mau nyebokin minasan di kamar mandi kalau bukan minasan sendiri gitu. Makanya hati-hati ya, jangan cuman karena wah asik nih orangnya, gue bakal ikut dia kemanapun. Ntar begitu dia kenapa-napa, kalian juga kena masalah, terus gimana? Itu pun syukur-syukur yang kena masalah temennya minasan ya, jadi minasan bisa tinggal cut off. Nah kalau misalnya entah gimana ceritanya minasan jadi bermasalah, ya apakah teman-temannya itu bakal bantu? Belum tentu. Jadi intinya tetap hati-hati milih teman, mau itu orang Jepang, mau itu orang Indonesia atau orang dari negara lain selain Indonesia, hati-hati. Jangan cuman karena wah cakep nih, wah kayaknya baik nih, wah kayaknya polos nih. Jangan, hati-hati ya. Karena ya ujung-ujungnya ketika ada masalah belum tentu mereka mau bantuin. Bukan berarti nggak ada orang Indonesia di Jepang yang nggak mau bantuin minasan kalau susah, ya enggak juga ya. Saya juga kadang bantuin teman saya ngurusin ini itu gitu, bantuin nyari job gitu. Cuman ya tidak semua orang Indonesia bisa ngebantuin segitunya. Dan yang kelima alias yang terakhir adalah hadapi kesulitan itu sebagai tantangan. Jadi ya minasan berangkat ke Jepang, tinggal di Jepang, yang mana Jepang itu bukan bahasa yang minasan pelajarin dari lahir, udah pasti dari segi bahasa akan merasa kesulitan, dari segi cara hidup juga mungkin akan merasa kesulitan. Tapi setiap kesulitan setelah dilalui ya nanti minasan nggak akan nganggap itu kesulitan lagi gitu, karena ya udah lewat, udah terbiasa, udah dilaluin gitu. Mau dianggap kesulitan kayak apa gitu, biasa aja. Sama lah kayak belajar bunpo, mungkin belajar kanji dan semacamnya, itu kan lama-lama kan tambah sulit, tapi sekalinya bisa ngerti lewat gitu kan, wah jadi nggak sebegitu susahnya lagi gitu. Di kerjaan pun demikian, awal-awal pasti berat, pasti taiheng, apalagi kalau minasan nggak terbiasa di tempat kerja yang atasannya suka ngomel, mungkin agak terlalu tegas gitu orangnya, mungkin ya kalau baperan atau sensitif gampang gimana gitu ya. Padahal mah fokus aja ke isi dari perintahnya, jangan fokus ke intonasinya gitu. Misal ya disuruh tutup pintunya gitu kan, sama tutup pintunya gitu. Nah itu kan sebenarnya perintahnya sama gitu, cuman intonasinya berbeda. Kadang minasannya padahal mah ya intinya kan ditutup pintu juga selesai gitu kan, mau ngapain, mau ngomel apa lagi, kan udah ditutup pintunya. Ya itu baru satu kesulitan dari banyak kesulitan ketika hidup di Jepang ya. Jadi ya apapun kesulitan yang minasan hadapin, baik itu sekarang mungkin minasan lagi di Indonesia, lagi belajar bahasa Jepang, atau lagi nyari-nyari LPK, atau bahkan udah di Jepang terus bingung mau ngapain lagi, atau mungkin visa minasan bentar lagi habis terus bingung mau lanjut di Jepang lagi atau pulang aja ke Indonesia gitu ya. Apapun pilihannya, masing-masing punya kesulitannya masing-masing ya. Jadi nggak ada yang istilahnya oh ini nih dijamin aman sentosa gitu, nyaman gitu, hidup
dengan santai gitu, nggak juga. Ada kesulitannya, cuman banyak influencer nggak mau pamerin aja ke Minasan biar sama-sama kesulitan. Tapi ya balik lagi ya, nggak semua orang lebih nyaman di Indonesia, nggak semua orang lebih nyaman di Jepang. Itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau Minasan belum subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Masobu. Sampai ketemu lagi, Jane!